Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu dan bapak, kaji kita pada siang hari ini sebuah hadis qudsi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman Allah tabaraka wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi yang pendek, ibu dan bapak, ya bani Adam, wahai bani Adam. Manusia itu dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan 4 panggilan. Pertama, ibnu Adam. Kedua, an-nas. Ketiga, al-insan. Keempat, al-ins. Ibu dan bapak rahimakumullah, pada firman Allah ini, ya bani Adam, wahai bani Adam, anfiqa, nafkahkanlah, infakkanlah hartamu, unfik alaika, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Ini ibu dan bapak adalah jaminan bahwa setiap kita mengeluarkan nafkah, setiap kita mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah Ta'ala pemilik langit bumi beserta seluruh isinya, unfiq alaika, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Tidak ada jaminan yang paling hebat ibu dan bapak selain jaminan dari Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit bumi beserta seluruh isinya. Maka selagi seorang hamba Allah itu mengeluarkan nafkah, selagi seorang hamba Allah itu memberikan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti masih terjamin rezekinya ibu dan bapak yang berbahagia. Apa contohnya? Paling tidak bisa kita tengok dalam 4 hal. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, setiap orang yang di dalam rumahnya masih ada orang mencari ilmu, di dalam rumahnya masih ada orang-orang yang memang berjuang dalam meraih ilmu, maka disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hadir. Datang ke ruangan saya ibu dan bapak seorang ustadz. Ustadz ini ibu dan bapak rahimakumullah bersama anak bujang dia dan anak gadis dia. Lalu ibu dan bapak rahimakumullah, terjadilah dialog. Apa kata beliau? Anak bujang kami ini Pak Ustadz, kata dia, beliau ini berkuliah di Timur Tengah. Sedangkan anak gadis kami ini, kata beliau, sedang sekolah di salah satu sekolah di Pekanbaru swasta, dan termasuk salah satu di antara sekolah yang biaya pendidikannya lumayan tinggi. Tapi kedua anak ini Ustadz, kata beliau, bukan lahir dari rahim istri saya, kata dia. Tapi kedua anak ini lahir dari rahim ipar saya. Saya punya abang kandung, kata beliau, abang kandung saya ini punya istri, inilah 2 orang anaknya, dan abang kandung saya itu berpulang ke rahmatullah. Sebagai bapak, kata beliau, saya meminta izin kepada kakak ipar mengambil alih tanggung jawab abang saya untuk menyekolahkan anak-anak ini. Dalam kondisi kehidupan saya, Pak Ustadz, tidak baik-baik saja. Kehidupan ekonomi sedang bermasalah. Tapi uniknya Pak Ustadz, kata beliau, ibu dan bapak rahimakumullah, selama 2 orang anak ini ada dalam rumah kami, maka saya justru menemukan keajaiban-keajaiban rezeki. Pernah ada malam Pak Ustadz, kata beliau, malam itu anak-anak memberitahukan besok harus ada uang 15 juta. Padahal di rekening kosong. Tidak ada uang masuk sama sekali. Perkiraan dunia tak mungkin dapat besok pagi uang 15 juta. Tiba-tiba ibu dan bapak jam 8 pagi datang telepon dari kampusnya, ibu dan bapak rahimakumullah, memberitahukan kepada ustadz ini, rupanya ada honor yang belum diambil-ambilnya cukup lama dan jumlahnya pas 15 juta. Begitulah Allah Ta'ala menghadirkan bantuan kapanpun Allah mau,
selagi di dalam rumah kita itu masih ada orang menuntut ilmu. Mengapa demikian? Selagi kita menafkahkan harta kita, maka ibu dan bapak, disitulah hadir unfik alaika, Allah akan membayarkan nafkah itu kepada kita. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, ketika orang membawa hartanya berangkat ke tanah suci. Mengapa orang yang sering ke tanah suci itu tak miskin-miskin? Bahkan ada orang yang sampai puluhan kali ke tanah suci. Alhamdulillah masjid terbangun juga oleh dia. Alhamdulillah anak yatim terbantu juga oleh dia. Alhamdulillah anak-anaknya tersekolahkan juga oleh dia. Tapi tiap tahun berangkat ke tanah suci. Bahkan dia tidak hanya memberangkatkan dirinya. Ada yang memberangkatkan 30 orang. Termasuk almarhum salah satu warga Panam ini. Nih kalau Adinda tahu nih. Salah satu warga Panam yang sekali memberangkatkan orang paling tidak belasan hingga 20-an orang. Tiap tahun. Tapi uangnya tak habis-habis. Insya Allah. Semakin banyak dia memberangkatkan orang, makin tak terbendung itu duit. Rupanya kalau kita tengok hadisnya ibu dan bapak, Nabi langsung berdoa 3 hal kepada orang yang sering ke tanah suci. Jadi orang yang ke tanah suci ini didoakan oleh Nabi 3 hal. Pertama, ya Allah, terimalah amalnya. Yang kedua, wa ghafara dzambak, hapus dosa. Diminta oleh Rasulullah Sayyidul Mursalin, kekasih Allah, untuk menghapus dosa orang-orang yang ke tanah suci. Namun yang unik itu yang ketiga, wa akhlafa nafaqotaka, ganti seluruh uang belanja yang dipakai. Makanya kalau ibu dan bapak, saya kebetulan pelaku usaha travel, saya menemukan banyak jamaah itu yang tidak mau menerima diskon. Jadi saya tanya, kamu kan dekat dengan saya, masa tidak minta diskon? Apa kata dia? Seluruh uang yang dipakai ke tanah suci ini abi, kata dia, ini diganti oleh Allah Ta'ala. Saya malu meminta diskon, karena kalau saya meminta diskon, berarti Allah tidak gantinya maksimal. Tapi kalau jamaah yang memang isi kepalanya hanya korting ke korting, kadang memang dipijaknya harga itu sepijak-pijaknya ibu dan bapak rahimakumullah. Masih bisa juga dipijak lagi, kalau perlu tidak ada untung travel sama sekali. Tapi kalau orang paham kalau harta benda yang dibawa ke tanah suci itu wa akhlafa nafaqatak, diganti oleh Allah Ta'ala, maka orang tak akan berfikir diskon ibu dan bapak rahimakumullah. Sanggup ditempuhnya, tak sanggup dicarinya tempat lain. Meminta diskon tak berani dia. Yang ketiga, ketika orang menzakatkan, menginfakkan, mensodakohkan hartanya, nah itu ibu dan bapak Allah jamin tuh rezekinya. Istanzilur rizqa bis sodakoh, turunkanlah, datangkanlah, banyakkanlah rezekimu, kata Rasulullah. Caranya dengan apa? Bis sodakoh, dengan cara memberi sodakoh. Jadi dengan memberi sodakoh itu bukan hilang harta kita, malah justru bertumbuh harta kita. Sodakoh itu bukan PK, tapi dia PM, bukan piti kalua, tapi dia piti masuk. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kamu pandai bersyukur, kata Allah Ta'ala, Allah tambah itu nikmat. Tapi kalau kamu kufur, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Yang keempat ibu dan bapak, ini amalan yang banyak ditinggalkan orang, padahal ini amalan luar biasa ini. Apa itu? Ketika seseorang menafkahi orang tuanya. Orang yang menafkahi orang tua itu urat miskinnya pun tak ada. Jangankan miskinnya lagi, urat miskinnya pun tak ada. Ketika seorang anak itu rezekinya dimakan oleh orang tuanya, itu tak memakai waktu lama ibu dan bapak. Jangankan rezeki, masalah hidupnya pun dicabut oleh Allah Ta'ala. Ustaz Syafiq Basalamah berceramah. Salah satu isi ceramah beliau itu menyampaikan tentang sebuah kisah.
Di tanah suci itu kata beliau ada seorang pemuda yang dituduh melakukan sebuah tindak pidana. Jadi beliau punya guru beliau adalah salah satu ulama yang sering memberikan tausiah di Masjidil Haram. 1 jam menjelang vonis, tinggal lagi 1 jam menjelang vonis, diteleponlah oleh anak muda ini syekhnya. Syekh, izin arahan Syekh. Saya ini dituduh melakukan sebuah tindak pidana. Saya ini murni difitnah, saya tak melakukan tindak pidana itu. Tapi kesaksian memberatkan saya. Apa yang harus saya lakukan ketika bantuan manusia tak mungkin saya dapatkan? Apa kata Syekh itu? Apakah bersamamu ada orang tuamu? Ada Syekh, bersamaku ada ibuku. Kalau begitu, apakah di sana ada rumah makan? Ada Syekh, kebetulan di depan pengadilan itu ada rumah makan. Sekarang kata Syekh, bawa ibumu itu menyeberang jalan makan di rumah makan itu. Kalau istilah bahasa Arab, mat'am namanya. Restoran itu mat'am. Ibu dan bapak rahimakumullah, diajaknya lah ibunya pergi makan ke mat'am itu, ke rumah makan itu. Rupanya ibunya keberatan. Kenapa demikian? Karena seorang ibu itu dia tak bisa makan kalau anaknya susah. Kalau anaknya susah, ibu itu tak bisa makan. Beda dengan anak. Anak tetap bertambuh makannya walaupun ibunya ada masalah. Apalagi ketika anak ini sampai di rumah makan itu menyampaikan kepada karyawan rumah makan, wahai karyawan, sediakan makanan terbaik kalian, hidangkan kepada ibuku. Apa kata ibunya? Ibu tak bisa makan, nak. Apa kata si anak muda ini? Wahai ibu, kalau ibu tak mau memakan makanan ini, maka masalah ini takkan selesai. Ini harus sampai ke tingkat yakin ini. Jadi kalau ada masalah hidup yang berat, pastikan orang tua kita tuh makan dalam rezeki kita. Akhirnya dengan berat hati, ibunya makanlah. Hanya sekitar 3 suap lah, lebih kurang. Tapi setiap suapan itu ibunya berdoa, lepaskan anakku ya Allah, buktikan mana yang benar, mana yang salah, tunjukkan siapa yang telah memfitnah anakku ini. Selesai dia makan 3 suap, 4 suap, ibu dan bapak, 1 jam kemudian pihak pengadilan tak menjemput dia. Bapak ibu yang pernah tahu bagaimana askar ataupun pihak keamanan di Saudi itu sangat ketat. 2 jam kemudian tak dijemput juga. 3 jam kemudian pihak pengadilan ini datang dengan wajah yang bercahaya. Apa kata dia? Wahai anak muda, engkau tidak perlu balik ke pengadilan karena orang yang menuduhmu melakukan tindak pidana ini telah kami tangkap dan sebentar lagi dia akan divonis melakukan perbuatan ini. Jadi antara masalah dengan solusinya begitu dekat kalau di dalam rezeki anak itu masih dimakan oleh orang tuanya. Maka saya himbau nih, terutama bapak-bapak nih, pastikan betul dalam rezeki antum semua itu makan orang tua antum. Jangan penakut sama bini. Ini kadang-kadang kena takut ke bini untuk ngasih. Jangankan ngasih uang belanja mak lagi, nak ngasih makan mak dia pun takut dia. Jadi kalau laki-laki itu kalau sudah urusan emak dia diatur oleh bini dia, itu sudah semestinya dia sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan. Jadi marwah tertinggi laki-laki itu hanya menyangkut emak dan ayah dia. Tak ada lagi marwah yang lebih tinggi daripada itu. Maka pastikan betul, emak ayah kita itu makan. Tak ada orang yang bisa mengatur kita dalam urusan emak ayah kita. Siapapun orang itu, mau hantu belau dia, mau berpangkat apapun dia, kalau sudah menyangkut emak ayah kita, takkan terbalas jasa itu oleh kita. Ini saya ingatkan yang masih hidup orang tuanya ini. Kalau masih hidup mereka, perlakukanlah sebaik-baiknya. Karena kalau sudah tiada mereka, apapun pangkatmu, apapun jabatanmu, hambar engkau dapatkan. Hambar engkau dapatkan.
Saya dulu ketika menjadi komisioner Basnas, mertua waktu itu yang hidup tak sedikit senangnya hati. Waktu saya jadi ketua umum IKMI, ayah masih hidup, tak sedikit senangnya hati karena ada tempat bercerita. Tapi ketika menjadi anggota DPRD, keempat-empatnya tidak ada. Mak tak ada, ayah tak ada, mertua tak ada. Rupanya hambar apapun yang diperoleh, kalau sudah orang tua tiada, maka mumpung yang masih hidup ayah maknya, jangan sia-siakan. Pulang kampung itu tak ada enaknya kalau ayah mak tak ada. Nah, maka mumpung masih ada nih yang masih hidup ayah maknya, jangan sia-siakan. Karena kalau mereka masih ada, syurgamu begitu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.